Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu lagi di dalam pembahasan firman Tuhan. Apakah saudara benar-benar merindukan firman Tuhan? Itu adalah suatu pertanyaan. Kesukaan kita akan firman Tuhan mencerminkan berapa banyak kasih kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak Allah, penghuni kerajaan surga, calon penghuni kerajaan surga. Seharusnya kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa dekat dengan Tuhan. Banyak kesempatan di depan kita yang akan hilang jikalau kita tidak gunakan sungguh-sungguh. Baiklah, kita harus menggunakannya sekarang, karena mungkin besok kamu tidak punya waktu lagi. Jikalaupun engkau ingin, tetapi waktu itu tidak akan pernah kembali, karena waktu itu sangat cepat berlalu. Masa lalu tidak akan pernah kembali kepada masa sekarang, dan masa sekarang kita akan jalani untuk ke masa depan. Tetapi apakah saudara mengetahui apa yang akan terjadi pada masa depan? Akankah kita semua tahu bahwa 1, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita masih ada di muka bumi ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat apa yang terjadi sekarang di sekitar kita. Sungguh kabar yang tidak menyenangkan. Di semua benua, Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Australia, sedang diguncangkan oleh yang namanya wabah penyakit COVID-19. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menahannya. Walaupun dia presiden sekalipun, dia tidak bisa mampu untuk menahan penyakit ini. Oleh sebab itu adalah rencana Tuhan yang tertinggi buat kehidupan saudara dan saya. Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Bahwa kita tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Saudara tidak bisa bernafas karena penyakit COVID-19 membuat orang susah bernafas. Walaupun dia diberikan oksigen, tetapi tetap tidak bisa mendapatkan oksigen itu. Dia memakai bahan yang mahal. Semua rumah sakit yang termahal, dokter yang terhebat. Walaupun orang itu adalah orang yang terkaya sekalipun, dia harus merelakan nyawanya lepas karena dia tidak bisa memiliki oksigen lagi di dalam paru-parunya. Hal ini adalah hal yang tragis bagi setiap orang, bahwa sekarang mereka menyadari bahwa kekayaan adalah bukan segalanya, bahwa hidup teramat singkat. Bahkan berita terbaru saya dapatkan, banyak orang kaya yang saat ini berada di kota lain atau di negara lain, Singapura misalnya, mereka sudah bersiap-siap untuk membuat surat wasiat. Karena begitu takutnya mereka akan penyakit yang tiba-tiba ini bisa mengancam nyawa, mereka sudah mempersiapkan diri untuk membuat warisan-warisan dan semua apa yang harus dipersiapkan seolah-olah besok mereka akan mati. Saudara yang dikasih Tuhan, kita adalah orang yang beruntung. Kalau saudara masih bisa bernafas, itu adalah kekayaan. Kalau saudara masih bisa sehat, itu adalah anugerah. Kalau saudara dan saya masih bisa mendengar firman Tuhan, itu adalah kasih karunia. Saudara yang dikasih Tuhan, baik, mari kita belajar dan kita percaya bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Firman Tuhan yang diambil, kita akan simak bersama-sama dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 15, yang berjudul demikian: untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, tetapi ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari,
ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang kita lihat sekarang, COVID-19. Ini Raja Salomo actually. Dia yang mengatakan bahwa dulu juga sudah ada. Kapan? Yaitu pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Sudah ada wabah, tapi tidak disebutkan wabah apa. Dan pada saat bangsa Israel ada di padang gurun 40 tahun. Dan saat itu mungkin usia mereka sekitar 40 tahun, mempunyai anak-anak. Atau ada yang baru menikah 30 tahun mungkin, ada yang 50 tahun. Dan mereka kalau berputar-putar 40 tahun di padang gurun dan usia mereka adalah 80 dan 90, itu termasuk usia yang muda pada saat itu. Tentunya mereka akan panjang umur karena mungkin usia mereka rata-rata 150 tahun. Tetapi Tuhan berkata begini, bahwa mereka harus dimusnahkan di padang gurun. Selama 40 tahun orang tua yang mempunyai anak itu harus mati di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita berpikir, kalau mereka harus mati, mereka mati karena apa ya? Ternyata apa yang sekarang ada itu dulu juga sudah ada, cuma bentuknya dan namanya berbeda. Juga Tuhan memberikan wabah kepada mereka sehingga mereka juga tidak bisa bernafas atau mereka sakit, sehingga mereka harus dimusnahkan di padang gurun. Dalam waktu 40 tahun semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir selesai, dan anak-anak mereka saja yang bisa masuk ke tanah Kanaan bersama dengan Yosua dan Kaleb yang dipilih oleh Tuhan. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita berpisah, ada waktunya kita berkumpul, ada waktunya kita sakit, ada waktunya kita sembuh, ada waktunya kita untung, dan ada waktunya kita merugi. Ada waktunya kita punya waktu untuk bisa memeluk, dan kita ada waktunya untuk menahan, untuk tidak memeluk. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dibuat oleh Raja Salomo 2000 tahun yang lalu. Tetapi kok rasanya sekarang klop banget, bahwa segala sesuatu itu benar-benar ada waktunya. Termasuk untuk saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, juga ada waktunya. Mungkin saat ini keadaan saudara tidak baik, tapi itu Tuhan katakan ada waktunya. Ada waktunya tidak baik, dan ada waktunya nanti akan jadi baik. Apakah engkau percaya bahwa firman Tuhan ini ditujukan untukmu dan untukku? Kita merenungkan baik-baik dan sungguh-sungguh. Tuhan sangat mengasihimu, punya rencana yang indah untukmu, bahwa engkau disebut anak-anak Allah yang maha tinggi, dan engkau adalah penghuni kerajaan surga. Dengan bagaimana engkau bisa disebut? Jikalau engkau sungguh-sungguh mencari wajahnya, jikalau engkau benar-benar menjadikan Dia Tuhan dan Raja di dalam kehidupanmu, jikalau engkau sungguh-sungguh berdoa, memuji, memuliakan,
namanya, maka engkau akan disebut anak-anak Allah yang maha tinggi. Tetapi jikalau engkau tidak kenal Tuhan dan engkau adalah anak-anak di luar sana yang Tuhan tidak kenal, bagaimana Tuhan bisa membawa engkau ke surga jikalau Dia sendiri tidak mengenal engkau? Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya kita banyak berdiam diri. Berdiam diri yang Tuhan maksudkan adalah melakukan perenungan-perenungan dalam hidup kita. Renungkan hidupmu. Perbaiki yang tidak baik. Engkau berjanji kepada dirimu sendiri, aku sudah banyak melakukan kesalahan. Aku mengecewakan orang tuaku, aku mengecewakan istriku, aku mengecewakan keluargaku. Sekarang aku akan berubah. Aku cari Tuhan, aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka janji Tuhan, ya dan amin, hidupmu akan berubah. Apakah saudara percaya? Apa yang saya alami itu luar biasa. Saya mengenal Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Dan saya adalah orang yang paling berbahagia. Tidak bisa menandingi kekayaan apa yang kita miliki. Karena memiliki Tuhan adalah memiliki segalanya. Memiliki Tuhan, engkau memiliki Sang Pencipta langit, bumi, dan isinya. Bukankah itu yang lebih berharga daripada apa yang hendak engkau pegang? Hartamu tidak engkau bisa pegang, karena suatu hari harta itu akan hilang. Jikalau ada goncangan dan gempa bumi terjadi, maka yang terjadi rumahmu hancur. Maka semua akan hancur. Tidak lagi uangmu akan berharga jikalau terjadi kelaparan di mana-mana dan uangmu tidak bisa membeli apa-apa, karena tidak ada bahan baku yang bisa engkau beli, karena tidak ada barang, tidak ada bahan makanan, dan uangmu tidak akan ada artinya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jikalau kita memiliki Tuhan, bahwa kita akan memiliki segala-galanya. Apakah saudara percaya? Saudara harus sungguh-sungguh percaya dan tanamkan imanmu benar-benar teguh. Engkau bersandar kepada batu karang yang kokoh dan kuat. Batu karang itu tidak akan pernah bergoncang, tidak akan pernah bisa bergeming dari ombak badai, angin apapun juga, karena batu karang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Apakah kita sudah pakai Tuhan Yesus sebagai batu karang hidup kita? Itu pertanyaannya. Bahwa bumi akan bergoncang, segala sesuatu akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu dari hidup kita. Renungkan hidupmu, kembali kepada Tuhan, baca firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman. Maka engkau disebut orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia bukan karena dia kaya. Orang yang berbahagia karena dia mengenal Allah. Orang yang berbahagia bisa memberikan kebahagiaan hatinya bagi orang lain, sehingga sungai hatimu melimpah-limpah. Sungai hatimu banyak memberikan kehidupan kepada orang-orang di sekelilingmu. Pertanyaan yang saudara harus jawab, apakah hidupmu saat ini sungguh-sungguh sudah menjadi sumber berkat atau sukacita bagi keluargamu, bagi suamimu, bagi istrimu, bagi anak-anakmu, bagi orang tuamu? Apakah engkau sudah membuat mereka menjadi orang yang berbahagia karena mereka memiliki engkau? Mari, masih ada kesempatan sekarang. Jangan lewatkan. Karena waktu kita berdiam diri, kita banyak merenung, kita akan diberkati Tuhan. Dan engkau akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Engkau dipakai Tuhan, tidak di mana saja engkau berada. Tidak pernah Tuhan tinggalkan engkau sendirian. Tuhan berjanji, barang siapa yang mengandalkan Dia, maka Tuhan yang adalah pencipta langit bumi dan yang memiliki semuanya, Dia selalu akan menyertaimu sepanjang masa sampai kedatangan yang kedua kalinya. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Dia akan menjemput saudara dan saya menjadi mempelai-mempelai kudusnya. Apakah saudara akan dipilih? Saudara ikut masuk ke dalam penjemputan daripada Tuhan Yesus? Itu adalah suatu pertanyaan. Mari
sekarang kita sama-sama, kita lapangkan dada kita lebih banyak memuji, kita menyembah. Jangan khawatir apa yang kau minum dan pakai, jangan khawatir akan sakit penyakit, jangan khawatir akan masa depanmu, karena masa depan tidak pernah engkau ketahui. Tetapi yang sekarang ada adalah Tuhan selalu mendampingimu dan engkau tidak pernah sendiri lagi. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, ya dan amin, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu kami sakit, ada waktu kami sembuh, ada waktu kami berdiam diri, ada kami waktunya tertawa, ada waktunya kami memiliki, ada waktunya kami harus melepaskan apa yang kami miliki, ada waktunya kami harus banyak-banyak mencari wajah Tuhan, ada waktunya kami bisa bersukaria. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang Kau kasihi, anak-anak Tuhan, calon mempelai-Mu Tuhan. Berkati mereka yang mendengarkan firman ini, hati mereka diketuk, hati mereka digerakkan, dan mereka boleh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, pemilik langit, bumi, dan isinya. Jikalau kami berpegang kepadamu, maka kami akan memiliki segala-galanya. Oleh karena itu, berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati orang tua mereka, berkati Tuhan keberadaan mereka di mana mereka berada. Mereka menjadi berkat. Biarlah hidup mereka menjadi sungai yang menghidupi banyak orang, menjadi sumber sukacita bagi keluarganya. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus, tiada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Bagi kami yang meminta, pasti Engkau akan memberkatinya. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini. Kami percaya itu akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, berkati yang menyampaikan firman dan yang mendengar. Dan kami semua, anak-anak Tuhan, kami semuanya diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati Tuhan, kita yang percaya, kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.